Ayo tersenyum. Jangan memasang wajah kusut saat kau bersamaku. Bisik Damian tepat di dekat telinga Vanessa. Vanessa mendengus, menatap suaminya sebal kemudian tersenyum paksa menuruti perintahnya. Ia baru sampai di ujung bawah tangga mansion yang melingkar ketika Damian menghampirinya, menggandeng tangannya dan membawanya ke mobil. Dan sekarang mereka sudah ada di sini di pesta yang diadakan oleh rekan bisnis Damian. Untuk acara seperti ini, mereka harus berakting layaknya pasangan yang harmonis. Semua orang yang melihat tidak akan mengira kehidupan pernikahan seperti apa yang mereka jalani selama ini. Berpikir tentang harus menikah dengan lelaki asing membuat perut Vanessa mual. Kenapa kisah cintanya harus setragis ini? Jika memang bukan Kenrick, apa memang dia tidak memiliki kesempatan mengenal lelaki lain, belajar mencintainya, lalu menikah setelah siap? Vanessa menghela napasnya membayangkan hal yang serasa mustahil. Seandainya itu hal yang mudah dilakukan. Selama ini Kenrick Regan selalu mengambil alih semua perhatiannya, tidak pernah ada tempat untuk lelaki lain, hanya dia. Vanessa, sayang, ini Lucas temanku waktu kuliah di London dulu. Vanessa tersenyum kaku ke setiap orang yang diperkenalkan oleh suaminya. Ia mencengkeram erat kedua sisi dress berwarna hitam dengan punggung terbuka di belakangnya. Wajahnya yang dirias minimalis membuatnya tampak lebih muda dari usianya. Cantik. Sangat cantik. Bahkan Damian dengan bangga memamerkan Vanessa dengan siapapun yang mereka jumpai. Setiap orang yang menatap Vanessa pasti akan memuji kecantikannya. Aku tidak pernah menyangka, istri Damian bisa secantik ini. Salah satu rekan bisnis Damian memuji kecantikan Vanessa dan menatap dada Vanessa yang terbuka secara terang-terangan. Istri secantik ini harus disimpan di rumah dong. Jangan sampai diganggu oleh pria hidung belang seperti kalian. Hanya pada acara tertentu saja aku mengajaknya. Damian tertawa renyah membuat rasa tidak nyaman di hati Vanessa. Wanita itu benar-benar merasa muak dengan percakapan yang membicarakan dirinya seakan-akan dia tidak ada di sana. Ia bukan barang pajangan. Demi Tuhan. Tapi Damian memang sengaja melakukannya agar Vanessa menceraikannya dan memberikan kompensasi setengah dari harta keluarga Regan. Ah, enak saja. Vanessa memang ingin perceraian tapi harus Damian yang menceraikannya karena dengan begitu dia juga akan mendapatkan kompensasi dari perusahaan Chandra Dinata. Benar-benar memuakkan. Menikah karena harta dan bercerai juga ujung-ujungnya karena harta. Aku haus, aku ingin mengambil minum, Vanessa berbisik di telinga Damian. Damian menyentuh punggungnya yang terbuka dengan membelainya dari atas ke bawah, membuatnya menegang. Vanessa mendengkus karena pria itu selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jangan lama-lama, desisnya. Vanessa tetap menyunggingkan senyum ketika ia berbalik menuju meja di sudut ruangan yang menyediakan berbagai macam minuman. Wanita itu mengambil segelas sampanye lalu menyesapnya perlahan. Ia membenci acara seperti ini jika bersama suaminya. Karena membuatnya harus terus-terusan tersenyum dan memasang wajah bahagianya. Pulangnya ia masih mendengar gerutuan Damian atas apa yang sudah dilakukannya di pesta. Benar-benar memuakkan. Vanessa. Vanessa menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Wanita itu sontak menoleh kaget ketika ada seorang pria tampan datang menghampirinya dan berdiri di depannya. Saya James. James. Tanya Vanessa ragu. Ya, ada apa? Vanessa mencoba memasang wajah datar, aku tidak mengenalmu. James tertawa, aku kekasihmu yang entah keberapa kalau kau lupa padaku. Kedua alis Vanessa bertaut, James Smith. Ya benar. James tersenyum lebar, aku heran, kita sama-sama tinggal di kota yang sama tapi aku sama sekali tidak pernah menemuimu. Benarkah? Mata Vanessa melebar, namun tetap terlihat cantik dan elegan. Tapi sekarang kita bertemu, bukan? Aku baru datang ke Jakarta kemarin. Ah, pantas saja. Dan kau? Apa kau tinggal di sini? James mengangguk,
Ya, aku mendirikan cabang perusahaan ekspor-impor di sini. Mungkin kita bisa membuat janji lagi setelah ini. James mengedipkan sebelah matanya. Pria itu mengambil sesuatu dari kantong celananya lalu mengeluarkan kartu nama yang terselip di dalam dompetnya kemudian memberikannya pada Vanessa. Kau bisa datang kapanpun kau mau, Vanessa. Kau selalu di penthouse-mu. Tidak. Mungkin hanya weekend aku ada di rumah. Vanessa tersenyum, baiklah. Aku pasti akan datang. Kenapa kau ada di sini, Vanessa? Bukankah kau sekarang seharusnya sedang berada di Los Angeles? Aku sedang menemani suamiku. Kau sudah menikah? Tanya James sambil berusaha menyamakan tubuh mereka. Apa kau bercanda? Tidak. Aku memang benar-benar sudah menikah. Dengan Damian Chandradinata, pengelola baja dan pabrik kertas. Lalu mana istri kamu, James? Aku single, Vanessa. Tidak pernah berpikir untuk menikah. Mungkin belum. James terkekeh, tapi seandainya kita bertemu lebih awal, aku yakin kau dan aku sudah pasti akan menikah. James mengucapkannya dengan penuh makna. Apa kau ingin aku bercerai? James terkekeh, kalau kau mau, pria itu menipiskan bibirnya, mengucapkannya dengan penuh makna. Vanessa tersenyum ragu. Disimpannya baik-baik kartu nama James. Suatu saat dia pasti akan mengunjungi pria itu. Mungkin James adalah jawaban atas ketidakpuasannya di ranjang selama ini. Jika Kenrick mulai banyak alasan, James adalah pilihan yang tepat. Aku akan mencoba memikirkannya, James. Dan tunggulah, aku akan datang akhir pekan ini. Sungguh. Apa kau serius? Ya, Vanessa. Sebuah suara mengagetkan Vanessa dan hampir membuatnya melempar gelas sampahnya yang dari tadi ia pegang. Wanita itu menoleh dan mendapati Damian sudah berdiri di belakangnya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu lama sekali, sayang. Ternyata aku baru tahu alasannya. Damian melingkarkan tangannya ke pinggang Vanessa dengan posesif sambil menatap tajam ke arah James. Vanessa berdeham sekali sebelum menjawab, aku bertemu dengan teman kuliahku dulu, sayang. Kenalkan ini James, dan James, ini Damian, suamiku. James mengulurkan tangannya yang disambut dingin oleh Damian. Mengejutkan sekali, mengetahui ada temanmu dari Amerika ada di negara ini, sayang. James, apa kau bekerja di sini? James mengangguk, aku mendirikan cabang perusahaan ekspor-impor di sini. Kau tahu JNV Export? Itu perusahaanku. Jelasnya. Wah, perusahaan yang besar. Ayo bergabung bersama kami. Kita mengobrol dengan para pebisnis lainnya. Mungkin kita bisa menjalin kerjasama nantinya. Maaf sekali, Damian. Mungkin lain waktu aku bisa bergabung denganmu. Ada pesta lain yang harus aku hadiri. Sayang sekali, mungkin lain kali. Ini kartu namaku. Mainlah kapan-kapan ke kantor atau ke rumah, kita bisa bicara banyak tentang bisnis. James menerima kartu nama Damian lalu tersenyum lebar, baiklah. Aku permisi dulu. Senang bertemu denganmu, Vanessa, dan kau juga, Damian. Damian tersenyum mengiringi kepergian James. Setelah lelaki itu hilang dari pandangan mata, Damian berbisik di telinga Vanessa. Apa kau ingin selingkuh, sayangku? Ingat perjanjian yang sudah kita tanda tangani dari Lord Arthur Regan. Siapapun yang ketahuan berselingkuh, akan menyerahkan 50% hartanya pada pasangannya. Sama ketika kau menceraikan aku dan begitu sebaliknya. Bukankah kita sudah ditakdirkan untuk bersama sehidup semati, Vanessa? Desis Damian sembari menarik kasar tubuh Vanessa kembali pada teman-temannya dan meneruskan sandiwara palsu mereka. Jadi Vanessa meminta Raina pergi dari rumah ini. Kenrick melipat kedua tangannya di dada. Menatap Max dengan tajam. Anda yang meminta saya untuk menuruti semua perintah Nona Vanessa jika Anda lupa. Lalu di mana Vanessa sekarang? Kenrick menggeram kesal.
Nona Vanessa pergi beberapa jam yang lalu saat Anda tidur, Tuan. Kenrick menaikkan sebelah alisnya, kenapa tidak membangunkan aku? Nona Vanessa melarangnya. Kenrick berdecak keras, lalu, apalagi yang dilakukan wanita itu? Nona Vanessa mengganti semua pelayan Anda dan pekerja di mansion ini, Tuan. Tanpa terkecuali. Tapi kenapa? Kenrick mengernyit, merasa heran dengan kelakuan Vanessa yang ia rasa terlalu berlebihan. Lancang. Wanita itu terlalu lancang. Dan itu sudah mengusiknya kini. Max mengedikkan bahu, Anda bisa bertanya sendiri pada Nona Vanessa. Sialan. Bagaimana dia bisa mengganti orang-orangku secepat itu, Max? Max melengkungkan kedua sudut bibirnya. Nona Vanessa mempunyai orang kepercayaan di sini yang bisa langsung menurutinya dalam sekejap. Damian. Max menggeleng, bukan. Lalu. Seseorang yang berada di dekat Anda. Pengelola klub dan kasino milik keluarga Reagan. David Smith. Ya. Kenrick mengangguk lalu menghembuskan napas kesal. It's okay. Aku akan mengurusnya nanti. Sekarang suruh pengacaraku datang ke rumah. Aku ingin membicarakan masalah kematian pengacara Chandra Dinata di klub kita. Tuan Edward sudah menunggu Anda dari tadi. Max membungkukkan badan lalu berbalik, saya akan memanggilnya untuk menemui Anda di ruang kerja. Kenrick mengangguk. Pria itu memutar kursinya ketika Max menghilang dari balik pintu. Ia mendesah, lalu memijat kepalanya yang terasa pening. Semalam ketika ia sampai ke mansion, dia selalu merasa uring-uringan ketika tidak menjumpai Raina. Bekerja tanpa mengenal waktu membuat badannya cepat letih dan amarahnya cepat tersulut. Kenrick hanyalah pria biasa dengan kebutuhan layaknya pria dewasa lainnya. Maniak, mungkin tidak cocok untuknya, tetapi dulu dalam 1 bulan secara rutin ia menyalurkan hasratnya baik dengan wanita yang menginginkan kesenangan darinya ataupun wanita bebas yang ia temui di klub malam, tanpa ikatan apapun. Itu hal biasa, kehidupan bebas yang dianutnya dari negara asalnya, Amerika. Tetapi ia memastikan apa yang ia kerjakan tidak diketahui para pencari berita dan wanita yang menghabiskan 1 malam dengannya tidak menuntut apapun. Tetapi sekarang, sejak ia menikah dengan Raina, ia merasa tidak bernafsu dengan wanita lain. Bahkan dengan Vanessa sekalipun. Meski Vanessa menggodanya dengan melucuti semua pakaiannya, yang Kenrick ingat hanyalah Raina. Ah, ada apa dengan dirinya? Bahkan setelah percintaan pertama kalinya dengan Raina saat itu, sampai sekarang dia belum pernah bercinta dengan wanita lain. Ia memang tidur dengan Vanessa, tapi hanya sebatas tidur saling berpelukan tanpa melakukan apapun. Raina, Raina, Raina. Rasanya bisa gila jika Raina berada jauh darinya. Sugar baby sekaligus istrinya itu meskipun tidak berpengalaman tapi lebih cepat belajar dan memiliki keliaran yang sama dengannya. Perempuan itu bisa mengimbanginya dengan cepat dan kehangatannya memuaskan dirinya lebih dari cukup. Belum pernah ia merasakan keinginan lagi dan lagi terhadap tubuh seorang wanita, tetapi dengan Raina berbeda, semakin ia memuaskan dirinya sendiri, semakin itu pula tubuhnya menuntut lebih. Tapi bukankah dia mencintai Vanessa? Kenrick meremas rambutnya kuat. Merasa bingung dengan apa yang ia rasakan. Cintakah dia pada Vanessa? Ataukah hanya obsesi belaka? Ataukah dia hanya menginginkan tubuh Raina tanpa perasaan cinta? Tapi kenapa tidak melihat perempuan itu di dalam kamarnya membuatnya gelisah hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu merindukannya. Kenrick berbalik, menatap Ed yang sudah menyeringai lebar di ambang pintu yang terbuka. Kapan kau datang, men? Edward menghempaskan tubuhnya di kursi malas depan meja kerja Kenrick, 1 jam setelah kedatanganmu. Kenapa kau tidak memberitahu aku ataupun John? Atau kau juga bisa menelpon Max? Mereka berdua orang kepercayaanku. Edward mengedik, aku hanya ingin memberimu kejutan. Oh ya. Dan aku sangat terkejut, men. Edward terbahak.
Aku sudah menemukan sedikit petunjuk. Kenrick menghela napas berat lalu kembali menghempaskan punggungnya di kursi kebesarannya. Tentang? Tanyanya sambil menaikkan sebelah alisnya. Aku tidak akan membahasnya sekarang karena aku tahu kau sedang banyak pikiran, Edward mengedipkan sebelah matanya. Kenrick melotot ke arah sahabatnya itu lalu mengangkat kedua tangannya. Baiklah, baiklah, Tuan yang selalu tahu. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Kau harus menjemputnya, Ken. Siapa? Edward merasa ragu sebelum melanjutkan, istrimu. Raina. Kenrick melirik tajam ke arah Edward, kau juga sudah tahu. Aku tahu apapun tentangmu dan Vanessa. Apa yang kau tahu? Potongnya kasar. Vanessa tidak akan pernah bisa menikah denganmu. Vanessa duduk dengan cemas di kursinya. Sejak perjalanan pulang tadi Damian tidak mengucapkan satu patah kata pun. Damian mengencangkan rahangnya, menahan amarah yang siap meledak. Vanessa menghitung mundur dalam hati, serasa memegang bom waktu di tangannya. Ia tahu suaminya marah besar dan ia yakin ini tidak akan berakhir dengan baik. Apa kau berniat mencari kehangatan di belakangku, sayang? Desis Damian pada akhirnya. Tatapannya lurus ke depan ke arah jalanan. Vanessa menelan ludahnya, apa maksud kamu? Damian mendengus menghina ke arahnya. Pria itu memandang jijik ke arah Vanessa, kalian mengikatku dengan pernikahan menjijikkan ini. Jika tidak ingin mendapatkan setengah dari hartamu aku juga tidak akan sudi menikahi pelacur sepertimu. Ceraikan aku, berikan setengah dari hartamu, maka kau akan bebas. Vanessa mengatupkan bibirnya rapat-rapat, mendengar dengan jelas setiap penghinaan yang dikeluarkan oleh Damian. Aku tidak pernah memaksamu. Jika kau sudah tidak menginginkan perceraian ini, kenapa kau tidak menceraikan aku saja dan memberikan seluruh perusahaanmu padaku? Dan aku akan tetap membuatmu tersiksa, Vanessa. Perjanjian pembagian harta warisan itu mengikat. Akan aku pastikan, $1 pun kau tidak akan mendapatkan kekayaanku nantinya. Kau pikir dirimu kaya? Telinga Vanessa panas mendengarnya, jika bukan karena Papa Roger yang mensupport perusahaanmu, apakah bisa sebesar ini sekarang? Dan kau pikir siapa dirimu dan Roger, Vanessa? Kalian hanya gelandangan di pinggiran kota Los Angeles. Sampah tetaplah sampah. Kau harusnya berterima kasih karena aku mau menikahimu sehingga semua perusahaan Regan menjadi milikmu. Dan aku masih berbaik hati membelikanmu pakaian dan perhiasan yang mahal. Yang bahkan kau sama sekali tidak pantas menyentuhnya. Vanessa mendengkus jijik. Kalau begitu akhiri semua ini, tolong kau ceraikan aku. Dan aku tidak menginginkan hartamu. Damian tertawa keras, dan membuatmu lepas dari penderitaan ini. Oh, ayolah Vanessa. Ini tidak sebanding dengan apa yang aku berikan padamu. Kau yang memutuskan bercerai dan berikanlah sebagian harta Regan padaku. Bajingan. Aku akan membunuhmu, Damian. Damian mengangkat bahunya acuh tak acuh. Dia sangat senang membuat wanita di sampingnya ini sangat menderita, seperti Roger membunuh Arthur. Dan kau membunuh Roger. Ah, aku tahu semua rahasiamu sayang. Jika kau tidak menuruti perintahku aku akan dengan senang hati membeberkannya ke media. Vanessa menyipitkan matanya ke arah Damian. Pria ini benar-benar iblis. Sungguh tidak punya hati. Wajahnya tampan. Sangat tampan, tapi hatinya busuk. Kau brengsek kau. Aku bahkan bisa membebaskan ke media kalau kau membunuh pengacara keluarga Chandra Dinata. Kau sungguh menjijikkan. Damian menepikan mobilnya dengan kasar di tepi jalan. Ia menatap murka ke Vanessa. Kau wanita jalang yang menjijikkan malah mencaci aku dengan menjijikkan. Suara Damian meninggi karena emosi. Ia lalu mencengkeram erat lengan Vanessa dengan kasar. Kau pikir kau siapa, ha? Vanessa berjuang melepaskan tangannya dari cengkeraman Damian. Kau yang siapa? Kau hanya anak angkat.
Kau dulu sama miskinnya denganku jika Tuan Tony dan Nyonya Weni tidak memungutmu di jalanan. Damian melepaskan cengkeramannya lalu tersenyum sinis, kau sudah berani melawan rupanya, kau lupa. Aku memegang kartu asmu. Sudah siap mendekam di penjara, Vanessa. Wajah Vanessa pucat pasti mendengar ancaman itu. Ancaman yang selalu membuatnya bertahan menghadapi neraka ini. Kau iblis, Damian. Damian tertawa lagi, ya, aku memang iblis dari neraka yang dikirim Tuhan untuk menghukummu. Apa yang akan kau lakukan, brengsek? Vanessa menepis tangan Damian. Apalagi yang dilakukan suami kepada istrinya. Dengan cepat Damian menurunkan kursi Vanessa lalu menindihnya. Vanessa meronta sekuat tenaga. Ia tidak rela dilecehkan oleh suaminya sendiri di dalam mobil yang berada di pinggir jalan. Tidak pernah dirinya merasa lebih terhina seperti ini. Hatinya sakit. Sangat sakit.